Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya dan Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aura Lola Arinomo dengan NIM 2317 10 20 10 43. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lamadun Nafi Kodakli Pasha dengan NIM 22191 080 dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Lydia Rezeki Anastasia Sinaga dengan NIM 22191080 1023. Perkenalkan, nama saya Aditya, NIM 23171020101072 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Perkenalkan, nama saya Fahmi Andika Rizky, NIM 2317 10 20 10 34 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia. Indonesia memiliki jutaan pelaku UMKM dengan kualitas produk yang tak kalah menarik dengan produk impor lainnya. Namun, kenapa produk tersebut enggan diminati oleh masyarakat? Mari kita bahas. TikTok merupakan aplikasi hiburan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, menonton, atau berbagi video pendek yang berisi hiburan, kejenakaan, dan komedi. Namun, di sisi lain, aplikasi TikTok juga sekaligus sebagai tempat berbelanja atau e-commerce yang mana hal tersebut dapat menyebabkan TikTok melakukan monopoli perdagangan. Produk yang dijual merupakan produk impor dengan harga yang dipasarkan oleh TikTok Shop jauh lebih murah dan tak masuk akal. Bahkan, TikTok banyak membuat diskon dan voucher untuk menarik pelanggannya. Keluhan dari pihak UMKM lokal pun muncul karena sulit bersaing dengan barang impor yang harganya jauh lebih murah dengan kualitas barang yang tak kalah bagus. Ekonom sekaligus Director Center of Economics and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan bahwa larangan terhadap TikTok Shop tersebut adalah larangan memiliki layanan media sosial dan e-commerce. Isu mengenai adanya larangan TikTok Shop ini bermula dari adanya Project S. Melansir dari Financial Times, Project S merupakan langkah yang diambil oleh TikTok untuk menjual produk mereka sendiri. Hal ini sempat menjadi kekhawatiran di Inggris sehingga adanya pemisahan antara media sosial dan platform komersial. Indonesia mungkin mengantisipasi hal tersebut terjadi. Selain itu, menurut Bima, adanya pemisahan antara media sosial dan e-commerce tidak jauh dari ranah legalitas. Media sosial di bawah ranah Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan e-commerce di bawah Kementerian Perdagangan. Adanya pelarangan ini membuat pengawasan lebih mudah. Pihak TikTok Shop pun mengkritik kebijakan Indonesia yang berencana melarang transaksi di media sosial dengan menegaskan bahwa memisahkan media sosial dan e-commerce ke dalam platform yang berbeda dapat menyebabkan penghambatan inovasi. Padahal, di negara lain juga sudah menerapkan bahwa adanya larangan atas monopoli perdagangan tersebut. Dasar hukum larangan TikTok berjualan di media sosial dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Contohnya, pada Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, UU ITE menegaskan bahwa objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini dapat menjadi dasar hukum untuk melarang transaksi jual beli di media sosial, termasuk di TikTok Shop. Direvisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha. Peraturan ini memberikan ketentuan tentang pelarangan perdagangan di media sosial yang dapat menjadi dasar hukum untuk melarang TikTok Shop di Indonesia. Dari beberapa dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa larangan TikTok jualan di media sosial berdasarkan pada perlindungan konsumen dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur transaksi jual beli di Indonesia. Di perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap penipuan dan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan deskripsi barang yang diberikan oleh penjual. Hal ini dapat menjadi dasar hukum untuk melarang TikTok Shop jika terdapat pelanggaran hak konsumen. Pemerintah dan Menteri Perdagangan berencana untuk melarang platform TikTok untuk menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersama-sama. Larangan ini bukan hanya di Indonesia saja, tetapi ada beberapa negara yang sudah melakukan penolakan terhadap media sosial ini untuk menjalankan bisnis secara bersama-sama. Dijelaskan lagi bahwa TikTok masih diperbolehkan untuk melakukan penjualan, tetapi tidak disatukan dengan media sosial. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli yang dapat merugikan UMKM domestik. Teten juga akan mengatur cross-border e-commerce supaya UMKM dalam negeri dapat bersaing di pasar digital Indonesia.
Sehingga retail dari luar negeri tidak diperbolehkan lagi menjual produknya secara langsung kepada konsumen. Mereka harus melewati mekanisme impor biasa terlebih dahulu. Setelah itu, mereka bisa melakukan penjualan secara langsung di pasar digital Indonesia. Pemerintah juga harus melarang aktivitas impor untuk produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, serta mengatur barang yang dapat diimpor. Tujuannya agar barang-barang tersebut bisa diproduksi oleh UMKM tanah air. Itu Indef Nelul Huda melihat social commerce sebagai sesuatu yang tidak dapat dilarang sepenuhnya. Menurutnya, interaksi di sosial media tidak dapat diatur, baik dalam hal jual atau interaksi lainnya. Nelul berpendapat perlu ada pengaturan untuk social commerce yang disamakan dengan commerce karena pada prinsipnya sama-sama berjualan menggunakan internet. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, kelompok kami menyimpulkan bahwa ada beberapa langkah sebagai solusi terhadap kebijakan larangan berjualan di TikTok yang diberlakukan oleh pemerintah dapat mencakup sebagai berikut. Langkah pertama yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dialog dan konsultasi. Pemerintah dapat berdialog dengan pelaku usaha dengan pemangku kepentingan terkait untuk memahami permasalahan yang ada. Konsultasi publik juga dapat dilakukan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat sekitar. Yang kedua, regulasi yang jelas. Pemerintah dapat merumuskan regulasi yang lebih jelas dan terperinci mengenai apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan berjualan di platform seperti TikTok. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan. Pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada penjualan-penjualan online tentang aturan dan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti, serta cara menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Yang keempat, mentoring dan penegakan hukum. Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan yang ada. Yang kelima, kolaborasi dengan platform. Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan platform seperti TikTok untuk memastikan bahwa mereka memiliki mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif. Yang kelima, evaluasi berkala. Selalu ada kebutuhan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.